Ya nggak ada, karena pencegahan kista neoplasma itu termasuk tumor yang bersifat genetik, yang bekas cangkangnya ini terjadi perdarahan, dan perdarahan itu ke dalam, larvanya ke dalam, bukan keluar dari gunung tersebut, sehingga terjadi pembengkakan. Pembengkakan itu bikin perempuan sakit kayak orang hamil di luar kandungan. Kista adalah segala sesuatu tumor yang berisi cairan. Nah, pada seorang wanita, kita tahu ada 4 potensi tumor pada wanita, 4 potensi kanker. Yang pertama payudara, kemudian mulut rahim, kemudian indung telur, dan kemudian rahim. Ya. Nah, di indung telur ini, itu kita bisa golongan kista itu pertama kista fungsional, kemudian kista infeksi, kemudian yang ketiga kista neoplasma. Apa yang disebut dengan kista fungsional? Itu adalah sel telur yang tidak pecah, harusnya dalam ukuran 2 cm atau maksimal 3 cm dia pecah, keluar ovum dan dia akan mengempes sendiri. Ngerti nggak? Tapi ada sel telur itu begitu pecah, dia tidak pecah-pecah. Tidak pecah-pecah sehingga terjadi unruptured follicle. Tapi biasanya pada siklus berikutnya kita periksa pada hari ke-5 ke-7 haid, dia sudah hilang. Itu kista fungsional, tidak perlu dioperasi. Ngerti nggak? Jadi jangan ke dokter tiba-tiba ada 3 cm, ada kista nih dioperasi. Wah, boleh cari second opinion. Ngerti nggak? Terus itu kista fungsional. Bisa juga kista fungsional ini terjadi karena misalnya kista corpus luteum hemorrhagicum. Jadi cangkang sel telur tadi itu begitu keluar ovumnya yang meletus, yang benihnya itu, yang bekas cangkangnya ini terjadi perdarahan, dan perdarahan itu ke dalam, larvanya ke dalam, bukan keluar dari gunung tersebut, sehingga terjadi pembengkakan. Pembengkakan itu bikin perempuan sakit kayak orang hamil di luar kandungan. Nah, kita USG kalau itu tidak begitu akut, ya kita bisa observasi. Tapi kalau kita lihat sakit sekali, ya kita lakukan operasi gitu. Itu masih kista fungsional. Kista fungsional adalah kista yang sesuai dengan jaringan asalnya. Kemudian yang kedua adalah kista neoplasma. Neoplasma ini ada yang jinak, ada yang ganas. Bagaimana membedakan jinak dengan ganas? Itu kita lihat dari keluhan si pasien. Pertama, ada rasa sakit, ada benjolan yang cepat membesar, atau mungkin ada penurunan berat badan. Jadi pada saat USG, ada beberapa hal yang bisa kita lihat ini potensi ganas atau tidak. Pertama, morfologinya, ada bagian padat atau enggak kista ini. Kedua, ada pertumbuhan papiler enggak gitu. Dia papiler seperti rumput laut gitu. Kelihatan itu dari USG. Ketiga, ada neovaskularisasi di sekitar itu. Banyak pembuluh darah di sekitar situ. Nah, kemudian keempat, tekstur ketebalannya dan segala macam. Pelengkatan dengan sekitar, dan ada cairan bebas di dalam rongga perut. Nah, dari USG kita bisa menentukan ada potensi ke arah ganas nggak neoplasma ini atau tidak. Nanti dikonfirmasi dengan pemeriksaan CA125. Kalau CA125 terlalu tinggi sampai 100-an lebih gitu, dikumpulin dengan anamnesa tadi bahwa ada sakit, penurunan berat badan, dan kemudian mungkin juga gangguan fertilitas gitu, dikonfirmasi dengan USG CA125, bisa kita menentukan ini yang ganas atau yang baik gitu kan gitu, yang jinak gitu. Kemudian kista infeksi. Kista infeksi, indung telur ini bisa terinfeksi menyebabkan bernanah. Nah, itu sakit terus-menerus, terlihat hidrosalping, pelebaran saluran telur, di USG sakit, campur sakit gitu. Saat haid juga lebih sakit lagi. Nah, kista ini juga harus kita selesaikan karena ini akan mengganggu kualitas hidup dan juga mengganggu fertilitas. Bisa menyebabkan, paling besar menyebabkan tersumbatnya saluran telur gitu. Jadi, kista fungsional, neoplasma, kista infeksi. Itu 3 macam kista yang ada di indung telur. Kalau kista fungsional, tentu penyebabnya karena tidak pecahnya sel telur, itu gangguan kesuburan aja, gangguan ovulasi aja, nanti akan baik sendiri biasanya. Kemudian kalau neoplasma, yaitu faktor bawaan dari lahir, suatu yang baru tumbuh di tubuh kita setelah usia menars, usia subur. Kemudian yang ketiga infeksi, ya karena faktor kebersihan, naik kuman dari vagina ke rongga rahim, ke saluran telur, sampai ke indung telur gitu, sehingga terjadi pelengketan di situ. Biasanya paling banyak karena klamidia ya, salah satu dari penyakit PHS tentunya.
menyebabkan ketidaksuburan. Pertama tentu tergantung gejala. Kista fungsional kita observasi nanti juga hilang sendiri. Tapi kalau udah lebih dari 6 cm, takut dia terpuntir, pecah menimbulkan rasa sakit, boleh kita pertimbangkan untuk operasi gitu. Kalau kista neoplasma, kalau kita paham bahwa itu bukan suatu keganasan, ya kita bisa observasi. Selagi besarnya kurang dari 6 cm, kemudian tidak kecurigaan untuk ganas, seperti kista endometriosis misalnya. Jadi ini tergantung sekali dengan ukuran, potensi untuk keganasan, keluhan, serta keperluan. Perempuan ini sedang perlu hamil atau tidak, kan gitu. Kalau memang sedang usaha hamil dan sudah setahun tidak ketahuan, tidak hamil-hamil dengan adanya kista itu, sebesar apapun kista itu sebaiknya kita take out gitu. Kita bereskan dulu kelainan organik. Jadi untuk infertilitas, kalau ditemukan kelainan organik pada rahim ataupun indung telur, sebaiknya dibereskan dulu gitu. Setelah dicoba mungkin 3 bulan, 6 bulan dengan siklus normal, cara stimulasi ringan, ternyata tidak hamil juga, ya sebaiknya kita operasi. Ya nggak ada pencegahan itu kista neoplasma itu termasuk tumor yang bersifat genetik. Kalau ibu kita ada kista, biasanya itu bisa. Kalau miom tidak, lebih jarang dibilang ibunya miom, anaknya miom enggak. Tapi kalau kista itu bisa, lebih tinggi potensinya untuk diturunkan. Kista infeksi, karena gaya hidup. Dicegah ya lakukanlah hubungan suami istri dalam keadaan bersih gitu. Tentu harus menjaga pasangannya untuk setia gitu ya, supaya tidak terjadi pemindahan kuman atau pemasukan kuman sehingga akan mencelakakan seorang perempuan. Dan tentu juga perempuannya juga harus menjaga kebersihan dan juga kesetiaannya terhadap suaminya gitu tentu. Kenapa? Karena kalau terjadi infeksi di sini lebih banyak kemungkinan karena penyakit menular seksual gitu. Ditetapkan yang saya sebut tentang klamidia tadi, paling banyak pelengketan genitalia ini internal itu karena klamidia gitu. Dan kalaupun tidak, infeksi pada vagina yang keputihan yang nggak diobatin, itu juga bisa menyebabkan pelengketan di dalam. Jadi kebersihan, ya, kebersihan dan faktor higienis serta proteksi diri untuk berada dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan setia tentunya.